Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore traveler, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, kali ini kita berada di daerah Ngawen. Kemana tujuan kita? Kita akan ke Gunung Gambar. Gunung Gambar ini adalah petilasan dari Pangeran Sambernyowo. Dan kali ini kita menaiki trail. Jadi seperti apa perjuangan kami untuk menuju ke puncaknya, ke petilasan Pangeran Sambernyowo, tetap ikutin kita terus. Oke? Setelah melalui perjalanan yang cukup rumit dan terjal, walaupun perjalanan menuju ke sini itu lumayan menanjak dan sudah ada cor-corannya. Dan ini adalah salah satu gunung yang enak untuk didaki. Seperti yang kita tahu dan tujuan kita di awal, kita sudah sampai di Gunung Gambar ya. Jadi Gunung Gambar ini adalah salah satu wisata dari daerah Gunung Kidul sendiri, untuk wisata religi dan juga untuk wisata yang seperti biasa kita lakukan ya. Dan di sini itu terkenal dengan petilasan Pangeran Sambernyowo ya. Pangeran Sambernyowo ini adalah salah satu seseorang yang mendapatkan gelar Adipati dari Kartanegara I ya. Dan seperti apa keseruan kita, tetap ikutin kata terus sampai di atas karena kita belum sampai di petilasannya. Oke? Oke traveler, sekarang ini kita sudah berada di ketinggian 650 meter di atas permukaan laut, dimana seperti yang kita tahu di depan kita ini sudah terlihat tempat ataupun petilasan dari Pangeran Sambernyowo. Siapa sih Pangeran Sambernyowo ini sebenarnya? Ya, Pangeran Sambernyowo ini adalah masih keturunan dari Pangeran Arya Mangkunegara Kartasura dan juga Raden Ayu Wulan. Dan nama asli dari Pangeran Sambernyowo adalah Raden Mas Said. Nah, beliau ini mendapatkan julukan Sambernyawa dari seorang VOC yang bernama Nicholas Herting, yang dulu beliau ini adalah perwakilan VOC. Nah, kenapa dinamakan Sambernyowo? Karena di setiap peperangan pasti ada nyawa Belanda yang melayang di tangan Raden Mas Said. Oke, itu sedikit tentang Raden Mas Said ataupun Pangeran Sambernyowo. Jadi kali ini kita sudah sampai di petilasan dari Pangeran Sambernyowo. Konon katanya di tempat ini beliau bersemedi dan mengawasi langsung menuju ke Jawa Tengah. Dan konon katanya juga beliau bersemedi di tempat ini sampai membuat sebuah cekungan. Seperti yang bisa kita lihat di sebelah sana ini udah Jawa Tengah, traveler. Jadi di sebelah sana ini udah Jawa Tengah, dan di depan ini adalah tempat beliau bertapa. Sehingga dulunya katanya sih tidak legok seperti ini, traveler. Jadi
Pangeran Sambernyowo bertapa di sini dan bersemedi untuk mengawasi Jawa Tengah dan menyusun strategi militer untuk mengusir para penjajah yang ada di Jawa Tengah. Beliau bersemedi di tempat ini hingga membuat cekungan, dan beliau memang mendapatkan sebuah strategi militer dari tempat ini. Oke, traveler, jadi Pangeran Sambernyowo ini mendapatkan sebuah strategi militer dari beliau memakan nasi. Jadi konon katanya diceritakan bahwa beliau ini sedang makan nasi yang masih panas, dan beliau makan dari tengah langsung. Akan terasa sekali bahwa panasnya nasi tersebut akan terasa di tangan. Tapi orang-orang sekitar ini memakan nasi tersebut melalui pinggir dulu, ataupun dimulai dari pinggirnya nasi terlebih dahulu. Itu nasi yang panas tersebut bisa dimakan, dan dari situ pula Pangeran Sambernyowo memutuskan bahwa beliau mendapatkan sebuah strategi militer untuk mengusir para penjajah yang ada di Jawa Tengah dengan cara beliau habiskan dulu di pinggir-pinggirannya ataupun perbatasan Jawa Tengah. Beliau serang terlebih dahulu, baru langsung menuju ke pusat intinya ataupun di kotanya. Seperti itu, traveler. Konon cerita yang saya dapat seperti itu. Dan seperti inilah penampakan dari Gunung Gambar, dan itu juga kenapa gunung ini dinamakan Gunung Gambar, karena di tempat ini Pangeran Sambernyowo itu melakukan gambaran tentang kondisi Jawa Tengah, dan beliau menyusun strategi untuk mengusir penjajah dari Jawa Tengah, ya dari tempat ini. Seperti itu, traveler. Nah, inilah penampakan dari petilasan Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said. Jadi cekungan yang ada di sini bukanlah merupakan beliau ini seorang raksasa, bukan, traveler. Jadi waktu beliau bersemedi di sini, energi yang dihasilkan dari tubuh Raden Mas Said ataupun Pangeran Sambernyowo ini sangat besar sekali, sehingga melelehkan batu yang diduduki oleh beliau, sehingga menjadi cekungan seperti selebar ini. Kalau di logika memang kalau manusia biasa cekungannya tidak selebar ini, tapi karena energi yang dihasilkan dari tubuh Pangeran Sambernyowo terlalu besar, akhirnya dapat melelehkan batu yang beliau dudukin. Traveler, yang perlu traveler tahu, karena kegigihan Pangeran Sambernyowo dalam memerangi penjajahan di bumi Nusantara ini, khususnya di Jawa Tengah, beliau diberikan sebuah gelar dari Mangkunegara I, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo. Itulah julukan ataupun gelar yang diberikan oleh Kartanegara I kepada Raden Mas Said ataupun Pangeran Sambernyowo. Jadi alhamdulillah banget dengan perjuangan kita yang harus naik gunung, dan walaupun kita tadi pakai motor trail dan harus diparkirkan di bawah, untuk kesininya kita harus jalan kaki, tapi saya puas banget karena bisa napak tilas dari petilasan Pangeran Sambernyowo. Minimal saya tahu bahwa di Gunung Kidul ini banyak banget petilasan-petilasan ataupun budaya-budaya yang perlu kita kenal. Dan satu lagi, untuk penghormatan kepada Pangeran Sambernyowo, konon katanya masyarakat sekitar masih selalu mengadakan syukuran di tempat ini, dan Pangeran Sambernyowo juga diyakini oleh masyarakat sekitar merupakan leluhur dari masyarakat yang ada di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam budaya, lestari budayaku, piknik anti ribet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.